takbiratul ihram ada 16. Yang pertama, antaqa'a halatal qiyam fil fardhi. Itu lampu belakang nyalain aja tuh. Dekat kamar mandi. Antaqa'a halatal qiyam fil fardhi. Adanya itu, terjadinya itu takbiratul ihram kan. Takbiratul ihram merupakan salah satu rukun sholat. Nah, di dalam takbiratul ihram ini ada syarat-syaratnya. Biar benar takbiratul ihram aja itu. Jadi orang banyak salah dalam takbiratul ihram aja, apalagi niat sebelumnya. Pentingnya belajar tuh. Syurut takbiratul ihram 16. Syarat-syarat daripada takbiratul ihram ada 16. Antaqa'a halatul qiyam fil fardhi. Terjadinya takbiratul ihram ketika berdiri. Terjadinya takbiratul ihram, adanya takbiratul ihram atau terjadi takbiratul ihram halatul qiyam dalam keadaan berdiri fil fardhi di dalam salat 5 waktu. Jadi yang pertama ini dia harus dalam keadaan berdiri di dalam fardu. Fardu itu bukan 5 waktu aja, tapi sholat yang kedudukannya fardu. Selain daripada 5 waktu, ya sholat sunnah yang dinadari atau sholat faitah, qadha atau aidah. Sholat aidah itu sholat yang mengulangi. Ya, termasuk fardu kifayah. Ini takbiratul ihramnya harus dalam keadaan berdiri. Ini syaratnya, sahnya. Oke, kebanyakan orang sholat di mana tuh? Pesawat. Gimana nggak memenuhi syarat itu? Walaupun ada kiblat. Allahu Akbar. Kenapa? Antaqa'a halatal qiyam fil fardhi. Harusnya takbiratul ihram itu dalam keadaan berdiri. Dari alif sampai ra. Allahu Akbar. Adapun salat sunnah atau dia salat wajib tapi dia nggak mampu berdiri karena sakit, masalah itu. Tapi kalau misalkan sakit, dia bisa takbiratul ihram berdiri, paling enggak takbiratul ihramnya berdiri. Allahu Akbar, dia mampu berapa detik tuh takbiratul ihram yang pertama ya. Wajib dia berdiri. Kayak sekarang nih kita lihat, kasihan juga orang-orang yang sholat di mall, sholat sekarang yang pakai kursi, ibu-ibu terutama. Takbir aja nggak bisa, Allahu Akbarnya nggak mau berdiri. Tapi kalau jalan-jalan ke mall, keliling berjam-jam bisa. Atau jalan-jalan ke pasar anyar ya, pas takbir sholatnya pakai tempat duduk. Nah ini salah pengertian. Tetap wajib berdiri, karena syarat daripada takbiratul ihram adalah wajib itu takbiratul ihram dalam keadaan berdiri ketika sholat yang wajib. Yang kedua, antakuna bil arabiyah. Syarat takbiratul ihram yang kedua adalah dengan bahasa Arab. Dengan catatan mampu, bisa. Masa nggak bisa Allahu Akbar? Kalau nggak mampu bahasa Arab gimana? Baru diterjemah boleh. Tapi masa iya nggak bisa gitu loh, ya kan? Allahu Akbar pendek kan? Masa nggak bisa? Keterlaluan kalau nggak bisa ya. Harus bahasa Arab. Oh kita kan Islam begini, Islam ke-Inggrisan, harus pakai bahasa Inggris. Wah nggak bisa. Harus ikutin syariat.
Kalau nggak bisa, baru boleh diterjemahin. Kalau dengan catatan emang benar-benar nggak bisa. Kemudian yang ketiga dan keempat, termasuk yang ketiga dan yang keempat apa? Langsung sekaligus tuh. Antakuna bilabdil jalalati wa bilabdi akbar. Langsung nomor 3 dan 4 itu ya. Tiganya antakuna bilabdil jalalah, yang keempatnya wa bilabdi akbar. Hendaknya takbiratul ihram itu dengan lafaz jalalah. Apa jalalah? Allah. Dan dengan lafaz akbar. Berarti Allahu akbar. Yang nomor 3 dan 4 ini maksudnya apa? Hendaknya takbiratul ihram itu dengan lafaz Allah dan dengan lafaz akbar. Allah itu lafaz jalalah. Seandainya seorang tersebut yang salat tersebut berkata Ar-Rahmanu akbar, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Hah? Boleh apa enggak? Yang bilang enggak siapa? Kenapa? Boleh apa enggak? Kenapa? Hah? Syaratnya adalah dengan lafaz jalan. Lu barusan dikasih tahu. Ini jalan ke rumah Habib. Lurus saja. Lu tanya. Lu kalau belok kanan ke rumah Habib bukan? Diam aja. Enggak boleh. Paham ya? Itu syaratnya harus dengan lafaz jalalah dan lafaz akbar. Terus kalau Habib ganti akbarnya Allahu a'zam, jalalahnya ada, tapi akbarnya nggak ada. Boleh apa nggak? Allahu ahsan, boleh apa nggak? Kenapa? Syaratnya adalah dengan jalalah dan akbar. Tapi kalau misalnya Habib ganti Allahu kabir, boleh apa nggak? Allahu kabir, besar juga. Kalau akbar maha besar, kalau kabir besar aja. Boleh apa enggak? Enggak boleh tetap ya. Ramtosi. Yang kelima, at-tertib bainal labdain. Tertib antara dua lafaz. Syarat takbiratul ihram yang kelima adalah tertib antara dua lafaz, antara Allah dan akbar. Mendahulukan jalalah yaitu Allah dan mengakhirkan akbar. Seandainya dibalik akbarullah, boleh apa enggak? Karena syaratnya adalah tertib. Enggak boleh dibalik. Akbarullah, enggak boleh. Kemudian yang keenam, alla yamudda hamzatal jalalah, tidak boleh memandangkan hamzah Allah. Nggak boleh memanjangin hamzahnya di dalam lafaz jalalah, seperti dia berkata Allahu akbar. Kan ada tuh orang-orang gitu. Ada kan? Allah. Ya ada kan? Ya lu kalau nyari imam yang benar, yang belajar, jangan mukanya doang kayak ustaz, pakaiannya penampilan kayak kiai, tapi nggak belajar ya jangan. Cari yang belajar. Kenapa nggak boleh? Kenapa hamzah di dalam jalalah nggak boleh dipanjangin? Ya, karena itu nanti bakal menjadi istifham, pertanyaan. Artinya begini, apakah Allah maha besar? Nah, itu bisa kufur kalau sengaja. Kalau misalkan dia sambung dengan niatnya, lafaz niatnya dia sambung, dia ngomong contoh gini, usolli zuhra. Contoh nih, usolli zuhra imam Allahu akbar. Boleh apa enggak? Usolli al-asra ma'mum Allahu akbar. Boleh apa enggak? Boleh. Isqat itu menyambung dengan menjatuhkannya, nggak apa-apa, boleh, asal jangan dipanjangin, paham ya?
Yang pasti hamzah di dalam Allahnya itu lafaz jalalah nggak boleh dipanjangin. Allah itu jadi kayak seakan-akan dinanya apakah Allah maha besar, nggak boleh yang gitu, paham ya? Tahan, enak di sini nih, bangkunya miring. Kemudian yang ketujuh apa? Adamu maddi ba, nggak boleh dipanjangkan baknya, bak di dalam lafaz akbar, nggak boleh memanjangkan bak di dalam lafaz akbar. Seandainya dia ngomong, dia panjangin bak di dalam lafaz akbar seperti dia berkata Allahu Akbar, maka tidak sah takbiratul ihramnya. Karena kalau dengan akbar, ya, Allahu Akbar, baknya dipanjangin di dalam lafaz akbar, Allahu Akbar, ini nggak sah. Kenapa? Baik di fathah ataupun di kasrah. Kalau di fathah maka ini dengan arti jamak kabaroh, artinya tobel, gendang. Akbar, ya, gendang yang besar. Kalau kasrah, akbir, ini salah satu nama head. Ini penghinaan terhadap Allah, dan ini bisa kufur kalau sengaja. Waliyadzubillah min. Allahu Akbar. Itu latihan tuh. Nyebut lafaz Allahnya. Jangan Allah. Allah. Ya. Itu latihan lo, gue kerok lo nggak bisa. Kerok tuh, kayak apa sih? Kemas. Ini salah, kerok tuh. Kemudian kalau Allahu Akbar sama nggak boleh, baik fathah ataupun kasrah dipanjangin baknya nggak boleh. Kalau dipendekin tapi akbar nggak boleh juga, paham ya? Allahu Akbar gitu. Kayaknya takbir bener. Kalau ada pengajian, ada yang habaib ngajak takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, nah ini udah ngerubah makna nih. Banyak kan begitu kan? Sok-sokan yang takbir akhirnya ngerubah makna. Pengen sambet pakai apa gitu. Tapi giliran ada perjuangan kabur. Habibnya ditangkap nggak ikut dia aja. Banyak orang-orang kayak gitu sekarang. Sosok mendukung tapi bullshit, omong kosong. Takbir, satu, ayo Habib kita di depan sama antum. Habibnya kena tangkap, ustadznya kena tangkap, dianya kabur. Nggak butuh begitu. Jadi kalau berani nggak butuh dengan show seperti itu. Orang iman, orang beriman itu tanpa dia menunjukkan keberaniannya dalam hatinya, dari cahaya udah kelihatan. Yang kemudian yang ke-8, Allah yushaddidal ba, nggak boleh mentasdidkan ba. Ditasdidkan ba di dalam lafaz akbar. Seandainya ditasdidin lafaz akbar dalam baknya dan dia tahu itu nggak boleh, dan itu juga tidak memungkinkan kecuali dengan harus diharokatin kafnya, ya kan? Coba kafnya kalau sukun itu tasdidin, bisa nggak apa nggak? Ya mana bisa, mana ada bahasa kayak gitu, pasti dikasih fathah baknya, ya kan? Jadi contohnya Allahu Akbar, ya nggak ada, nggak boleh, itu nggak sah kalau gitu ya. Nggak boleh ditasdid juga baknya. Yang ke-9, alla yazida wawan sakinatan aw mutaharrikatan bainal kalimatain, tidak boleh menambah waw yang sukun atau yang berharokat di antara dua kalimat, antara Allah dan Akbar. Jadi nggak boleh menambahkan waw sukun atau waw yang berharokat
antara lafaz jalalah dan lafaz akbar. Seandainya dia berkata Allahu akbar, Allahu ada waw sukunnya, akbar, ya. Allahu, kan ada juga orang kayak gitu kan, Allahu akbar, seakan-akan di situ ada penambahan waw sukun sakinah, atau waw mutaharikah yang berharokat seperti Allahu akbar. Nah, ada juga tuh kayak gitu. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, ada orang kayak gitu. Banyak. Pakai alif, Allahu akbar. Bukan wa. Nanti gue tes satu. Siapin kerokannya. Allahu akbar. Ya, Allahu akbar. Bukan Allahu akbar atau Allahu akbar, bukan. Tapi Allahu akbar. Bisa kok? Coba. Barakallahu fiik. Yang nggak bisa, kokong ngetesnya nanti. Bukan rokok, nggak bisa bro. Yang ke-10 apa? Alla yazida wawan qablal jalalah, nggak boleh menambahkan waw. Alla yazida, nggak boleh menambahkan waw sebelum lafaz jalalah, sebelum lafaz Allah. Seperti apa? Dia mengatakan wallahu akbar. Kalau seandainya tambahin waw sebelum lafaz Allah, maka tidak sah takbirnya dia. Seandainya pun dia ya, berbeda dengan salam. Kalau salam innaka hamidum majid wassalamualaikum, masih sah kalau salam. Tapi kalau takbir nggak bisa. Kenapa? Wawnya atau ke siapa nggak ada. Waw atau ada dalam bahasa Nahwu itu Ja'a Zaidun wa Amrun. Ja'a Zaidun wa Amrun, telah datang Zaid dan Amr. Wawnya itu waw ataf. Ataf ke siapa? Amrnya itu ataf ke Zaid. Ataf itu ngikut patokannya, tujuannya. Ishtara itu saya beli al-baita was-sayyarata. Saya beli rumah dan mobil. Sayyarata atafnya ke al-bait. Nah, takbiratul ihram gimana? Wallahu akbar, nggak bisa. Ada yang diatafi. Makanya nggak boleh, nggak sah. Ya. Kalau itu seandainya baca wallahi akbar jadi sumpah. Ya, wallahi jadi gasam sumpah, nggak sah. Jadi nggak boleh menambahkan waw sebelum Allah lafaz jalalahnya. Yang ke-11, alla yaqifa baina kalimati takbir waqfatan tawilatan wala qasiratan. Tidak boleh berhenti antara dua kalimat takbir. Waqfatan tawilatan, berhenti yang panjang, wala qasiratan, dan tidak boleh juga berhenti yang pendek. Ini syarat yang ke-11. Antara lafaz Allah dan akbar ini nggak boleh ada pemberhentian pendek ataupun yang panjang. Misal Allahu, berhenti dia sudah matang telur baru disambut akbar. Nggak boleh, paham ya? Atau pendek Allahu, pendeknya bukan seperti satu nafas ya, tapi pendek ya dikatakan juga masih panjang. Dia bisa menyambung nih, dia sanggup, kecuali dia bengek. Allahu akbar. Mau bengek nggak apa-apa. Karena dia bengek. Kayak dia dibengek nih. Nggak mau kurus. Bapaknya masukin tentara. Gue lihat lu seminggu kurus nggak? Bisa nggak? Koko. Adek lu nggak makan ya? Bilangin sama bapak nggak boleh makan nasi sebulan. Bisa nggak? Biar nggak bengek nanti nih. Nanti dia bengek nanti. Allah. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau normal nggak boleh. Paham ya? Itu gampang. Allahu akbar.
Kalau berhenti juga Bib, dia nggak bengek, dia normal. Tapi dia berhenti satu nafas, boleh apa enggak? Allah, dia normal. Hu Akbar, boleh apa enggak? Boleh. Nah, apa itu ya? Tidak masalah. Apalagi bengek. Kan orang bengek ada kan begitu kan? Syisyar, itu syisyar ya. Sehat semua. Nah, biasa. Kemudian yang ke-12, ayusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Hendaknya dia mendengarkan dirinya dia sendiri jami'a seluruh hurufnya, seluruh huruf-huruf takbiratul ihram. Dari Allahu Akbar, dari kalimat lafaz A, huruf A sampai Ro, dia harus mendengar semuanya. Gak bisa Allah Akbarnya dalam hati. Atau kebalikannya, Bar Akbar Allah di dalam hati. Atau dua-duanya. Nih banyak kan nih orang. Ente terutama. Semuanya. Sholat kadang-kadang apalagi subuh. Nggak sah intinya sholat. Dengerin nih yang di online. Ayusmi'a nafsaha jami'a hurufiha, harus dirinya sendiri mendengarkan seluruh huruf takbiratul ihram. Dari A lafzul jalalah sampai A Allahu Akbar, dengar dirinya sendiri, nggak harus kanan kiri, dengar dirinya sendiri walaupun dia pelan. Allahu Akbar. Seandainya berisik, ada genset misalkan, atau ada mobil yang berisik tuh, atau ada mesin, maka bagaimana? Apakah harus teriak atau harus pakai mic biar kedengaran? Enggak. Seandainya tidak ada mesin tersebut atau tidak ada yang genset tersebut, dia bisa dengar, maka itu sudah cukup. Paham ya? Kalau dalam hati gimana? Boleh nggak? Sah apa enggak? Yang diulangi lagi kayak gitu. Paham ya? Sebutin Allahu Akbar, takbiratul ihram yang pertama. Adapun yang untuk ente mau ruku, tidak, itu enggak wajib, enggak apa yang di dalam hati. Tapi yang pertama wajib keluarin suaranya. Minimal apa? Ente mendengarkan seluruh huruf-huruf takbiratul ihram semuanya. Ini anak perhatiin banyak ya. Anak pernah kan soal sama ente, ini dalam mati, ini mana belajar apa kagak sih? Berarti nggak benar-benar di belajarnya. Ya. Harus minimal diri sendiri mendengarkan seluruh huruf-huruf takbiratul ihram dari awal Allahu Akbar. Ayo. Baik imam ataupun makmum, baik sholat sendiri ataupun sholat berjamaah. Paham ya? Yang ke-14, igauha halal istiqbal. Belum ya? Yang ke-13, 13 syarat daripada takbiratul ihram, duhulul waqti fil mu'aggad, masuknya waktu hendaknya takbiratul ihram tersebut dalam keadaan masuknya waktu sholat 5 waktu. Atau masuknya waktu sholat. Sholat zuhur di waktu zuhur, sholat asar di waktu asar. Jadi kalau itu takbir belum masuk waktu sholat, maka tidak sah takbirnya. Harus setelah masuk waktu sholat. Belum masuk zuhur, tidak takbir, Allahu Akbar, baru azan, sah apa enggak takbirnya? Ya enggak. Paham ya? Harus masuk waktu sholat. Allah, lagi Allah, baru azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sah apa enggak? Harus semuanya harus dalam keadaan masuk waktu sholat. Maka ente harus selalu perhatikan nih, kadang-kadang ente remehin. Ente harus tahu ini udah jam berapa ya, udah masuk waktu sholat atau belum. Nah, kalau bisa pasang alarm tuh sholat ya, alarm yang benar. Jangan nanti zuhur, adzan zuhurnya jam 4,
subuh jam 8 nanti. Ya berarti aplikasi nggak beres itu. Cari yang benar. Biar ngapa? Ente yang selalu. Ya. Karena syarat sah daripada sholat juga harus tahu maksudnya waktu sholat. Nggak boleh dengan pasangkan udah insya Allah. Kemudian yang ke-14 igauha halal istiqbal, terjadinya takbiratul ihram dalam keadaan menghadap kiblat. Yang ke-14 terjadinya takbiratul ihram dalam keadaan menghadap kiblat. Ini penting nih. Takbiratul ihram harus dalam keadaan menghadap kiblat. Dalam sholat wajib, dengan catatan dalam sholat wajib. Adapun sholat sunnah boleh nggak ngadep kiblat, atau di sholat wajib tapi dia sakit, misalkan sakit yang bukan nggak ngadep kiblat tapi sakit yang mungkin dia terlentang kakinya ngadep kiblat, yang udah parah tuh berarti kayak gitu ya, koma misalkan, atau sakit yang nggak bisa ngapa-ngapain, kan ada tuh yang sisir. Kenapa? Lumpuh masih bisa ngadep kiblat coy. Pikiran lu udah bakso ya. Lumpuh duduk masih bisa ngadep kiblat. Mungkin nanti maksud lumpuh semuanya ya. Ya apa namanya tuh? Stroke. Nah, stroke. Ya, masih share alhamdulillah. Iya. Nah itu harus ngadep kiblat. Igauha terjadi di takbiratul ihram halal istiqbal dalam keadaan menghadap kiblat. Allahu akbar, terus ngadep kiblat. Harus menghadap kiblat. Dari Allahu akbar harus menghadap kiblat. Kebanyakan yang di sholat di pesawat ya usah ngadep kiblat. Dari syarat pertama aja mereka tidak bisa berdiri, itu sudah tidak sah dalam Syafi'i. Yang ke-15 alla yukhilla bi harfin min huruf, ya tidak boleh menyela-nyalai huruf daripada huruf-huruf takbiratul ihram. Yukhilla merubah ya, itu artinya maksudnya. Hah? Di situ apa ditulisnya? Merubah, merusak. Yukhillah, tidak boleh merusak atau merubah dengan satu huruf daripada huruf-huruf takbiratul ihram. Kalau misalkan dia roknya terlalu fasih, Allahu akbar, akbar, Allahu akbar, roknya terlalu fasih, boleh apa enggak? Enggak apa-apa, tapi makruh ya. Allahu akbar. Ataupun kebalikannya. Jadi kalau yang kebalikannya nggak bisa ngomong rok, berarti dikatakan orang pelan. Siapa yang nggak bisa ngomong rok? Nanti nggak bisa. Yang nggak bisa ngomong rok siapa? Kok bisa nggak? Nanti bisa. Rok. Bisa semua. Nanti bisa. Yang nggak bisa siapa? Nanti bisa gigi. Yang nggak bisa beli ayam. Ayam kokok tuh latihan lagi gitu. Insya Allah bisa latihan, bisa itu ya yang dibiasain. Ntar kayak artis siapa tuh? Kemudian ke-16 takhir takbiratul ma'mum an takbiratul imam. Takhiratu takbiratul ma'mumi an takbiratul imam. Mengakhirkan takbirnya makmum dari takbirnya jadi makmum mengakhirkan takbirnya dari takbirnya imam. Ini penting juga, ini banyak kejadian di kita. Imam belum selesai takbir, itu sudah takbir. Imam belum bar,
Allahu Akbar, imam lagi Allah, inti kudu Allah, gak sah dia punya takbir. Imam Allah, inti ikuti Allah, gak sah dia punya takbir, gak sah jamaahnya. Berapa banyak orang kayak gitu sekarang. Jadi kapan takbirnya? Setelah imam Allahu Akbar, baru itu takbir. Dan jangan pernah selalu membiasakan membarengi imam atau apalagi mendahului imam, karena bisa membatalkan sholat berjamaah. Setelah update baik dalam apapun, mau ruku kayak mau tidak, setelah imam Allahu Akbar baru itu gerak. Jangan dibarengin. Enggak tanda-tanda ente kalau pengen tahu ini orang egois apa enggak, lihat di sholatnya aja. Ini perempuan egois apa enggak? Pas ente ajak sholat jamaah dia ngikutin ente apa? Pengen dia tahu malas apa enggak? Mungkin ketinggalan beberapa rukun nanti, nah malas deh. Kita di sholat tuh bisa tahu sifat orang. Ya, dari sholat itu bisa tahu kedisiplinannya dia bagaimana. Subhanallah. Ya. Apalagi sampai dia ngedahului berapa rukun itu udah batal. Ya ada, nanti kita bahas tuh. Kemudian bisa-bisa dia jadi babi dalam surah maknawinya, bukan surah zahirnya, makna kayak babi udah. Yang kayak gitu ya namanya makmum, ya nunggu imam. Nah yang ke-16 ini takbirnya makmum harus diakhirin daripada takbirnya imam. Imam sudah Allahu Akbar, ente baru Allahu Akbar. Seandainya dibarengin gak sah. Apalagi ente makmum, ente duluan takbirnya baru imam, ya bukan salat jamaah namanya. Paham ya? Faslun syurutul Fatihah, wallahu a'lam bis. Fatihah Hasan bin Ahmad wa Harun. Innallaha yaghfiru wa malaikatahu wa sallallahu alaihi wa sallam. Fatihah. Halaman berapa? 243. Bismillahirrahmanirrahim. Para habaib dari kalangan Alawiyin yang tinggal di Tarim, dahulu kala para habaib dididik oleh para orang tua mereka dengan didikan yang sangat ketat. Di antaranya membatasi pergaulan dengan yang bukan sealiran dan tidak seakidah dengan tujuan menjaga adat serta akhlak leluhur mereka, begitu juga keimanan serta ketakwaannya. Dan mayoritas habaib yang tinggal di Tarim tidak memperkenankan putra-putra mereka keluar daripada 3 segi yang dijadikan bagaikan pagar untuk tidak dilewati oleh anak-anak mereka. Yang dimaksud oleh 3 segi adalah antara Masjid Bani Jadid, Masjid Bani Basri, dan Masjid Bani Alawi. Sebatas luas lebar 3 masjid itulah mereka mendidik putra-putranya, dan tidak memperbolehkan mereka untuk keluar daripada 3 segi tersebut kecuali setelah mereka mendekati baligh dan setelah mereka diperintahkan untuk menghafal serta mengamalkan semua isi yang berada di dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali. Insyaallah kita bakal baca nanti. Sehingga setelah mereka menghafalnya lalu mengamalkannya, menjelang mereka itu baligh, mereka mengundang para habaib dan para tetangga untuk datang dalam sebuah acara yang mereka buat guna memberikan penyaksian, di mana dalam acara tersebut seorang ayah dari mereka berdiri di hadapan para hadirin dengan memegang kedua bahu daripada putranya, lalu dia berkata, "Saksikanlah para hadirin, wahai para hadirin, bahwasannya anakku ini sudah aku hafalkan kitab Bidayatul Hidayah dan dia sudah mengamalkannya dalam kesehariannya.
maka kini dia akan balik. Saksikanlah bahwasanya aku selaku orang tua yang telah melaksanakan tugasku dan sudah lepas tanggung jawabku daripada anak ini. Sehingga anak tersebut tak kala mendengar orang tuanya berkata seperti ini, dia terharu dan menangis sedih karena harus menanggung semua beban sendiri. Dan itulah maksud yang diharapkan dari orang tua. Dan lihatlah pengaruh daripada yang dilakukan oleh para orang tua dari kalangan para habaib kala itu adalah sungguh-sungguh luar biasa, di mana mereka melarang anak-anak mereka supaya tidak keluar dari tiga segi tersebut, dengan tujuan mereka tidak hanyut dan ikut dan pengaruh lingkungan dan pengaruh pertemanan dengan mereka-mereka yang tidak berakhlakul karimah, sehingga karena pertemanan tersebut akhirnya mereka akan meniru akhlak mereka yang tidak berakhlakul karimah. Maka berubahlah akhlak yang mereka dapatkan, dari kakek moyang dan leluhurnya, dan para orang tua mereka melarang keluar dari tiga segi tersebut sampai anak-anak mereka sudah balik dan sudah dilaksanakan selamatan seperti yang disebutkan tadi. Maka pantas jika banyak kalangan para aulia dari keturunan mereka di kota Tarim Hadramut. Insyaallah ya. Diumumin, kita ngumuminnya apa di sini? Sunat ya. Sunat doang, itu dia ngarep duit. Bukan ngarep doa. Kalau sunatan aja nanti bisa beli PS, yang main PS nya bapaknya. Orang dulu, Masya Allah tuh ya, saksiin, hafal Quran, saksiin, hafal Zubat, hafal ini, orang Tarim. Begitulah mereka para ulama, pembesar dan pemikir-pemikir dari kalangan umat Islam maupun para aulia serta para salihin. Mereka tidak menjadi besar kecuali karena didikan orang tua mereka. Tak kala mereka masih kecil dahulu. Oleh karena itu jika kita menginginkan putra-putri kita menjadi orang-orang besar di mata Allah, yang otomatis akan besar pula di mata manusia, maka kita harus didiknya semenjak umur mereka masih dini. Dengan begitu akan mudah mereka meresapnya, akan mudah mereka memahaminya, akan mudah mereka menerangkannya, dan menjadi sebuah tabiat dan karakter untuk mereka selanjutnya setelah mereka dewasa nanti. B. Perintah Nabi berkaitan dengan pendidikan anak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, penting ya itu ya. Kita kepengen anak itu jadi orang alim ini dari sekarang caranya. Nggak usah jauh-jauh, maghrib isya ente baca rotib sama anak-anak ente, sama istri ente, matiin TV, matiin HP, yang main apa-apa. Kalau nggak main HP, majelis nggak masalah, belajar. Jangan pernah keluyupan kemana-mana. Ya. Itu aja, coba bisa nggak istiqomah. Ya. Baru yang lain. Itu kalau udah bisa begitu itu udah hebat. Ya. Kalau misalkan yang maghrib isya masih keluyuran, masih main-main, ya jangan. Kecuali darurat sakit, mau berobat, nggak apa-apa. Dicoba tuh di rumah. Ini maghrib isya kayak bukan anak pelajar, kayak bukan anak majelis taklim. TV di rumah matiin, bakar gahru kalau perlu yang ada, ambil baca rotib, hidupin lagi nih yang sudah mati. Kemudian ajarin mereka doa-doa pendek, ceritain ya kisah-kisah para aulia, kisah-kisah para nabi. Gimana sih mereka bisa kenal para habaib, gimana mereka bisa kenal nabi. Itu loh, jangan dianggap sepele. Kalau kita ada cuek dari kecil, besarnya nambah cuek. Itu cuek ya anak inti, besarnya nambah cuek. Kecil dini ya, tapi kita dibimbing selalu, kita selalu membimbing anak-anak kita, insyaallah. Cukup sekian ya. Nggak mau lama-lama, alim lama saja.